Gagal bayar pinjaman online akan dipidana dan nasabah akan dipenjara. Ini ancaman-ancaman dari debt collector pinjaman online. Kalian harus tahu dasar hukum gagal bayar di aplikasi pinjaman online itu apa. Di sini ada 3. Seperti apa, simak videonya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Di video kali ini saya akan membahas sedikit dasar hukum pinjaman online. Yang ini memang sudah jelas gitu hukumnya. Karena di sini juga masih banyak sekali teman-teman nasabah yang gagal bayar karena ancaman-ancaman, gosip-gosip, pembodohan dari debt collector pinjaman online. Katanya akan diseret hukum pidana jika kalian gagal bayar dan tidak bayar di aplikasi pinjaman online. Banyak sekali ancaman-ancaman seperti itu. Jadi kalian harus tahu di sini ada 3 sebenarnya dasar hukum pinjaman online yang memang harus kalian ketahui. Namun sebelum itu, yang baru bergabung tentunya bantu channel ini untuk berkembang dengan cara klik subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya setiap upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Dan bantu channel ini kalau channel ini untuk menjalankan program bebas hutang ya. Mudah-mudahan program ini bisa berjalan ya. Amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjut membahas topik kali ini. Ya, di sini banyak sekali sekarang itu memang debt collector itu lemah sekali dalam hukum. Memang lemah dalam hukum, tapi mereka itu mencoba menakut-nakuti nasabah supaya bayar hutangnya. Tidak aneh sekarang aplikasi pinjaman online legal besar berlisensi OJK melakukan penagihan seperti pinjaman online ilegal. Bahkan aplikasi-aplikasi besar yang limitnya sampai puluhan juta pun mereka itu kayaknya menggunakan debt collector ilegal, tidak memiliki lisensi, tidak bersertifikasi resmi dari lembaga. Karena lihat aja cara penagihannya benar-benar arogan. Kemarin juga banyak yang konsultasi ke saya, katanya diteror debt collector sampai dikirimin GoFood lah, dikirimin mobil tinja, sampai rumahnya ada yang ngelemparin. Dan dia si DS-nya itu langsung neror melalui pesan WhatsApp. Kalau belum bayar hutang terus-menerus seperti ini, katanya kamu akan saya teror terus. Seperti itu. Ini terang-terangan langsung kepada nasabahnya. Jelas. Ini bahkan aplikasi pinjaman online OJK. Saya bukan asal ngomong di sini, tapi sudah banyak buktinya. Cuman ya memang untuk mengetahui siapa debt collectornya pasti itu memang sulit juga, karena mereka itu neror itu sembunyi-sembunyi gitu. Tapi jelas karena memang nasabah ini pinjamnya di pinjaman online OJK gitu. Gagal bayar di aplikasi OJK, ya pasti terornya juga dari sana. Gak mungkin teror dari yang ilegal, ibaratnya pinjam di OJK ya terornya juga debt collector OJK gitu. Salah satunya, mohon maaf, ini aplikasi Ada Kami sekarang itu nerornya benar-benar arogan sekali, sampai mengiriman GoFood, paket COD, sampai ke kantor-kantor mengirim mobil tinja. Aplikasi Ada Kami, kalian juga tahu lah, mengalami ya teman-teman, karena banyak sekali yang masuk ke saya seperti itu. Ini ancaman-ancaman, bahkan ya ancaman itu bisa masuk ke hukum-hukum itu sendiri, mengancam akan bawa hukum pidana lah dan lain sebagainya karena penggelapan uang kayak gitu, tidak menyalahi aturan kayak gitu. Banyak ancaman-ancaman debt collector seperti itu sekarang. Nah, di sini kalian harus tahu ancaman-ancaman seperti itu kalian harus berani lawan, karena yang namanya kita gagal bayar di aplikasi pinjaman online ada hukumnya perdata. Di sini ada 3 dasar hukum yang memang harus kalian ketahui terlebih dahulu. Jadi kalian bisa melawan debt collector itu. Saya akan tampilkan ini salah satu pertanyaan di website juga kepada ahli hukum. Jadi saya akan tampilkan di samping layar sini. Nah, ini teman-teman resiko hukum gagal bayar pinjol yang wajib kamu ketahui ya. Di sini salah satu pertanyaan, jadi ini langsung ke konsultan hukum ya. Jadi pertanyaannya langsung dijawab oleh konsultan hukum. Di sini ada 3 teman-teman. Jadi intinya kalau memang kita gagal bayar di aplikasi pinjaman online, hutang piutang itu diatur dalam pasal 1754 KUHP Perdata yang berbunyi pinjaman pakai habis adalah salah satu perjanjian yang menuntut pihak pertama menyelesaikan sejumlah barang yang dapat dihabiskan terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan uang barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama. Seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini dasar hukumnya itu ada 3 teman-teman ya. Resiko jika pinjol tidak dibayar itu yang pertama, bunga pinjaman menjadi lebih besar. Itu yang pertama. Cuman itu aja. Yang kedua adalah tagihan debt collector. Dan yang ketiga adalah catatan diselik OJK dengan kualitas buruk.
kalian sudah lihat ya, cuman itu saja, nggak ada lagi. Jadi ini hukumnya adalah perdata. Jadi nggak akan, misalkan kalau ada catatannya seperti ini masuk penjara. Kalau seperti itu iya hukum pidana. Ini kan saya per ini aja, terakhir adalah catatan Distrik OJK dengan kualitas buruk. Jadi cuman seperti itu aja. Jadi hukumnya hanya perdata. Nah itu dia teman-teman, kalian paham ya. Jadi intinya kalau kita hutang di pinjol itu ya hukumnya cuma perdata aja gitu. Jadi nggak ada yang namanya hukum pidana. Bahkan yang sebenarnya masuk hukum pidana itu mereka yang melakukan teror, teman-teman. Intinya mereka melakukan teror, intimidasi, pemaksaan, pemerasan, kan masuk ke pemerasan juga, itu hukumnya hukum pidana, teman-teman. Jadi yang melakukan penagihan-penagihan sampai pemerasan seperti itu hukumnya pidana. Ini harus banyak ditindaklanjuti, teman-teman yang merasa diancam-ancam seperti itu, laporkan ya. Harus banyak laporkan supaya ditindaklanjuti, supaya tidak terjadi terus-menerus seperti ini. Kalau tidak ada yang melaporkan, intinya mereka itu akan terus merajalela lah seperti itu. Ya di sini juga ada kemarin ya oknum DC yang diancam, nanti saya akan laporkan ke kepolisian. Silakan aja lapor ke polisi, itu pakai duit katanya, kayak gitu. Bahkan ada yang menganggap sepele seperti itu. Berarti mereka itu memang memang sebenarnya takut gitu, tapi cuman ya menganggapnya sepele aja karena mereka itu bisa sembunyi-sembunyi karena tinggal ganti nomor aja WhatsApp udah hilang seperti itu ya mungkin. Ya, jadi intinya untuk teman-teman aja yang memang diteror apapun. Misalkan di sini ada aplikasi pinjaman online yang mengancam akan mendatangkan debt collector. Itu bohong ya. Jadi misalkan datang dalam sini saya akan datang kalau Anda nggak bayar seperti itu. Itu bohong karena debt collector itu datang memang tidak mengkonfirmasi ke nasabah dulu. Jadi kalau mengancam misalkan lagi di jalan, foto di jalan, itu semua bohong semua teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai mau dibodoh-bodohi sama debt collector, apalagi teror-teror seperti ini. Dan untuk para DC, intinya saya nggak menyalahkan ataupun memang menyalahkan DC-DC yang memang sesuai aturan lah, berlisensi. Itu saya nggak ada masalah karena memang pasti melakukan penagihan juga sesuai aturan kan. Saya sayangkan adalah debt collector yang memang melakukan teror itu ya, melakukan teror. Seperti ada kami nih yang sekarang lagi gencar itu yang saya geramkan gitu, aplikasi ada kami DC-DC-nya ya, DC-DC-nya aplikasi ada kami kayak gitu ya. Sini sudah ada banyak bukti-buktinya teman-teman. Jadi saya juga siap kalau menghadapinya karena banyak juga bukti yang konsultasi ke saya tuh ratusan orang tiap hari di TikTok teman-teman. Nah itu sih sedikit informasinya. Jadi kalian jangan sampai mau dibodoh-bodohi. Intinya kenapa saya bilang yaitu jangan respon sama sekali ya, untuk menghindari teror-teror seperti ini teman-teman ya, supaya kalian itu nggak kepikiran, nggak stres, karena tujuan mereka itu nakut-nakutin nasabah lah. Kalau menagih aja sesuai aturan gitu. Intinya kan nasabah juga kalau ada uang pasti bayar, karena nggak ada uang nggak bayar itu kan, seperti itu. Jadi ditakut-takuti sama si DC supaya memang benar-benar takut ya. Kalau nasabah orang awam pasti memang takut. Jadi saya mau perkuat mental nasabah di sini untuk menghindari teror-teror seperti itu, untuk membasmi ancaman-ancaman teror dari debt collector yang memang tidak bertanggung jawab seperti itu, tidak sesuai aturan seperti itu yang ilegal seperti itu. Karena DC-nya nggak berlisensi benar, nggak bersertifikasi resmi dari lembaga itu kalau kayak gitu. Kadang DC datang ke rumah juga tidak bawa sertifikasi resmi dari lembaga, datang ke rumah cuma nunjukin tagihan melalui handphone. Apa sih itu sesuai aturan? Tidak lah. Kalau mau lawan ya lawan aja, sebenarnya usir aja kayak gitu. Itu sedikit informasinya teman-teman, mudah-mudahan sih bermanfaat ya. Jadi jangan takut teman-teman ya, kalau ada yang mengancam laporkan. Jadi gak ada yang namanya hukum pidana, semua itu perdata itu ya. Seperti itu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.